Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Baik, pada kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi jarak titik ke garis. Langsung saja ya. Misal, ada titik A dan garis BC. Jadi, yang dikatakan jarak titik A ke garis BC adalah jarak titik yang tegak lurus dengan garis BC. Ini merupakan gambar jarak titik A ke garis BC. Nah, bisa dilihat juga kan, tanda panah itu merupakan jarak yang tegak lurus dengan garis BC. Jadi, adik-adik sekarang sudah tahu mana yang dikatakan jarak titik yang tegak lurus dengan garis. Nah, yang harus adik-adik ketahui bahwa pada materi kali ini kita akan mencari jarak titik ke garis, yang mana jarak titik ke garis itu kita sebut sama dengan D. Sehingga kita dapat menarik sebuah garis dari titik B ke titik A dan dari titik C ke titik A. Maka kita akan dapatkan sebuah segitiga ABC. Ini merupakan gambar segitiga ABC, yang mana tanda panah itu merupakan jarak titik A ke garis BC atau kita sebut sama dengan D. Dari gambar di atas, kita akan dapatkan beberapa kemungkinan adik-adik untuk mencari jarak titik ke garis. Yang pertama, segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Ini merupakan gambar segitiga siku-siku, yang mana AB merupakan jarak titik A ke garis BC atau kita sebut sama dengan D. Sehingga rumus yang akan kita gunakan adalah rumus teorema Pythagoras. D sama dengan akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kemudian, kalau titik A kita ubah seperti ini, titik A terletak di bawah, titik B terletak di atas, dan titik C terletak di ujung. Maka, jarak titik A ke garis BC bisa dilihat pada gambar. Nah, panah itu menunjukkan jarak titik A ke garis BC yang kita sebut sama dengan D. Dan jarak titik A ke garis BC akan selalu tegak lurus. Bisa dilihat ya pada gambar adik-adik. Jadi adik-adik, jika jarak titik A ke garis BC seperti gambar ini, maka kita akan gunakan perbandingan luas segitiga. Yang kita ketahui, rumus luas segitiga yaitu L sama dengan alas kali tinggi per 2. Pada gambar, garis PA kita sebut sebagai tinggi atau T, garis AC kita sebut sebagai alas atau A, dan garis BC kita sebut sebagai miring atau M. Sehingga kita dapatkan rumus untuk mencari jarak titik A ke garis BC atau D, yaitu L sama dengan A kali T per 2. A kali T per 2 sama dengan M kali D per 2. M kali D per 2 itu didapatkan dari mana, Kak? Ini didapatkan dari rumus luas segitiga yang baru. Ini merupakan segitiga ABC yang dimana garis BC yang kita sebut sebagai M kita jadikan sebagai alas. Kemudian jarak titik A ke garis BC yang kita sebut sebagai D kita jadikan sebagai tinggi, sehingga kita dapatkan rumus luas segitiga yang baru sama dengan M kali D per 2. Baik, kita lanjut ya adik-adik.
A kali T per 2 sama dengan M kali D per 2. Duanya bisa dicoret ya adik-adik. A kali T sama dengan M kali D. Maka D sama dengan A kali T per M. Baik adik-adik, kita masuk ke contoh soal supaya adik-adik lebih paham ya. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Maka jarak titik H ke garis AC adalah, kita jawab ya adik-adik. Pertama sekali, adik-adik harus mampu menggambarkan kubus sesuai perintah soalnya adik-adik. Ini merupakan kubus ABCD EFGH dengan diketahui jarak titik A ke titik C. Nah, tanda panah itu merupakan jarak titik H ke garis AC yang tegak lurus dengan garis AC atau kita sebut sebagai D. Bisa dilihat ya adik-adik pada gambar tersebut. Setelah kita menggambarkannya, adik-adik harus fokus ke jarak titik H ke garis AC. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya adik-adik. Lalu kita tarik garis dari titik A ke titik H dan dari titik C ke titik H, sehingga kita dapatkan gambarnya. Ini merupakan gambar segitiga siku-siku yang dimana garis HA disebut sisi miring atau M, jarak titik H ke garis AC kita sebut sebagai D, garis AC kita sebut sebagai sisi alas atau A, dan garis HC kita sebut sebagai sisi miring atau M. Sehingga kita dapat gunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu D sama dengan akar HA pangkat 2 dikurang setengah AC pangkat 2, atau D sama dengan akar HC pangkat 2 dikurang setengah AC pangkat 2. Catatan, HA merupakan diagonal bidang kubus ABCD EFGH. Rumusnya adalah HA sama dengan S akar 2. HA sama dengan 8 akar 2 cm. HC sama dengan diagonal bidang kubus ABCD EFGH, sehingga AC sama dengan 8 akar 2 cm. AC sama dengan diagonal bidang kubus ABCD EFGH, sehingga AC sama dengan 8 akar 2 cm. Jadi, adik-adik bisa gunakan kedua rumus itu ya untuk mencari nilai D. Sehingga D sama dengan akar HA pangkat 2 dikurang setengah AC pangkat 2. D sama dengan akar 8 akar 2 pangkat 2 dikurang setengah 8 akar 2 pangkat 2. D sama dengan akar 64 dikali 2 dikurang 4 akar 2 pangkat 2. D sama dengan akar 128 dikurang 16 kali 2. D sama dengan akar 128 dikurang 32. D sama dengan akar 96 sama dengan 4 akar 6 cm.